Setelah sekian puluh tahun hidupku buat anak-anak, sekarang mereka sudah tidak ada di rumah. Berdua nih gitu. Dan aku tinggal sama dia. Ngapain gitu? Di sisa waktu berikutnya. Sampai tua sama dia dong. Oh, Buat yang baru kenal, saya Lala. saya Kami orang tua homeschooling. Oh, enggak. Salah. Kami, apa kita sekarang, Mas? iya. Orang tua. Bukan orang tua. Kami berdua. Aku kayak kehilangan identitas. Ya, Kita apa nih sekarang? kita orang tua ya. Orang tua Terus yang orang apa? tua Orang tua. Orang tua itu sudah dua. tua. Orang Berarti kita sudah. orang sudah tua. Ya. Saya. Aku tidak expect akan secepat ini menjadi orang yang sudah tua, yang sudah ditinggalkan Tinggalkan anak-anak. oleh anak-anaknya keluar dari rumah. Iya. Tahun ini tahun 2023 ini semua anak kami keluar dari rumah. Ya, 3 anak. Anak pertama sih sudah cukup lama ya keluar. Anak kedua tahun ini masuk kuliah. Ya memang kami udah bayangkan Udah sih bayangkan. ya. Plus yang menjadi kejutan adalah anak kami yang ketiga yang di jenjang SMP kelas 3 ternyata juga harus keluar rumah karena dia masuk di camp olahraga catur selama setahun. Dan setelah setahun tuh juga belum tentu balik lagi Belum tentu pulang. balik lagi gitu Itu sih ya. udah kayaknya judulnya aja 1 tahun. Ini 1 tahun pertama di Nah. camp itu. Setelah itu kami nggak tahu, dan saya pribadi sudah mengikhlaskan. Ya sudah, itu dia sudah menjalani Hidupnya sendiri. hidupnya. Iya, jadi ini yang mengejutkan karena kan kalau anaknya masih SMP kelas 3 minimal kan kami memikirkan masih ada 4 tahun nih bareng-bareng gitu ya. Untuk menemani dan memberikan bekal untuk anak-anak. Kan maunya kita, Iya. pikiran kita. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda. Dan Terus kita bingung. kita bingung. Ya, sekian puluh tahun Iya, hidupnya karena- berpusat pada anak-anak Iya. gitu ya. Kan menikah tahun 2000, 2000. Yudis lahir 2001. Jadi itu ya udah, habis itu ibaratnya hampir seluruh kehidupan pernikahan itu Iya. berkutat di sekitar anak. Apalagi karena memilih homeschooling, Mas Ar kemudian resign dini gitu ya. Ya udah, kita nguplok aja bersama anak-anak, kayak itulah kehidupan. Iya, kehidupan kita, Kok- kehidupan kami, ya sekian tahun yang pusatnya di anak-anak. Sekarang pusatnya hilang. Ya pekerjaan pun ya selalu dipikirkan apakah ini selaras bersama dengan anak-anak, Iya. apakah ini sejauh mana pengaruhnya pada anak-anak gitu. Itu yang kemudian ya menjadi kriteria besar dalam segala hal kehidupan kami. Iya. Dan ketika anak-anak hilang, maka kemudian kita, loh, sebentar. Kita bingung, karena kita seolah-olah memang tidak punya kehidupan yang lain selain anak-anak. Jadi itu yang membuat banyak sekali pertanyaan yang muncul tentang kehidupan kami. Pas ke anak-anak. Pas. Nah, Kata orang ini namanya empty nest. iya. Emptiness apa emptiness? Kalau emptiness berarti sarang kosong. Kalau emptiness. Kalau emptiness berarti kekosongan dalam hidup. Enggak sih ya, kalau itu sih enggak ya. Maksudnya kemudian anak-anak tuh masih baik ya, dalam arti mereka masih meluangkan waktu seminggu sekali kita untuk ketemu, keruntulan secara online, ngobrol, dan kalau mereka dicolek di WhatsApp juga membalas. Pokoknya sebenarnya secara bonding kontak itu juga masih, jadi ya nggak empty. Ya, ini kan sebuah fenomena yang umum ya. Makanya disebut emptiness syndrome ya. Sindrom yang terjadi ketika anak-anak beranjak dewasa dan meninggalkan rumah. Yang membuat para orang tua kemudian ya mengalami beragam problem psikologis ya, mulai Yang harus diakui sih. Yang harus diakui ya. Dan kami pun ya to some extent mengalami hal-hal semacam Walaupun kita masih di awal ya, maksudnya kalau ibaratnya nih, saya juga nggak tahu nih kan, kami ngomong ini baru kejadian, mungkin ini masuk bulan kedua. Bulan kedua. Jadi sebagaimana kalau misalnya orang mungkin apakah lagi sedih-sedihnya atau malah belum terlalu kerasa sedih gitu. Ini juga kita masih dalam proses ya. Iya, Gitu. tapi memang
ini terasa sih, ya terasa gitu ya. Kalau secara umum fenomena itu kan terjadi karena orang tua seperti jadi kayak bingung ya. Biasa kayak kita juga sempat mengalami ada fase di mana ini beneran ya anak-anak nggak ada ya, cuma kita berdua ya dari bangun tidur melek mata sampai tidur lagi. Iya. Gitu. Pada suatu hari Mas Ar sampai ngomong gini loh, kayaknya aku udah kelamaan nggak ketemu orang Dela gitu. Kamu masih mending ketemu tukang sayur, ada ada temen kalau misalnya pergi ke gym atau apa. Aku kan di rumah aja. Gitu. Kemarin-kemarin kan minimal ada anak-anak gitu ya, sehingga masih ada orang lain ini kan betul-betul tinggal berdua. Apalagi kan kami kerja dari rumah. Ya, pekerjaan bisnis semuanya online gitu ya, dan ya ketemu sih, cuma ketemunya online online gitu ya, dan ya intensitas pekerjaannya memang jarang berinteraksi dengan orang secara fisik. Dan ya itu bagian dari pilihan sih awalnya. Awalnya memang itu bagian dari pilihan kami karena kami memang ingin punya waktu yang panjang, yang banyak buat anak-anak, yang fleksibel buat anak-anak. Jadi ini adalah sebuah hal yang memang kami jaga bertahun-tahun gitu kan. Ini waktu yang memang kami reserve buat anak-anak gitu. Nah sekarang ketika waktu yang panjang dan banyak ini yang kami siapkan buat melayani anak-anak, sesuatu yang dilayani nggak ada gitu kan. Ya, kalau secara umum gitu ya, emptiness ini kan kemudian orang tua yang kemudian bingung gitu ya. Kemudian khawatir, cemas, takut gitu ya. Ya mungkin terkait sama anak nanti gimana nasibnya. Kita kan sempat ke rasa itu juga kan ya. Terutama anak yang ketiga gitu kan, yang masih SMP, harus keluar dari rumah, tinggal di camp bareng-bareng bersama dengan anak-anak yang lain gitu ya. Cocok nggak, dia bisa survive nggak gitu. Itu kan sempat menimbulkan rasa khawatir gitu ya. Tapi juga sebenarnya bukan cuma tentang anak ya, kita kan juga khawatir di sini kita ngapain ya, seberapa kita survive dan kita apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu ya. Jadi kalau tujuan hidup kita apa ini ya, selanjutnya yang perlu kita tetapkan setelah anak-anak selesai. Ya, anak-anak itu kan kalau buatku jadi ikigai ya, jadi tujuan aku bangun tidur gitu, dan tujuan aku untuk kemudian mengolah diri, mengolah energi lebih stabil, lebih ini tuh ya supaya ketika menghadapi mereka aku siap gitu kan. Itu sepanjang tahun, bertahun-tahun tuh kan itu gitu. Dan kita mencari uang, bisnis sebagainya kan supaya memfasilitasi mereka, kita sehat supaya bisa bareng-bareng sama mereka, mengantarkan mereka. Tujuan hidup selalu dikaitkan dengan anak-anak. Dan ketika anak-anak nggak ada kan, itu menjadi sebuah hal yang besar gitu, ada lubang yang besar sekali yang misalnya masak gitu kan, kayak kalau sekarang tuh aku agak males gitu juga karena masakan makannya dikit. Terus masak buat apa gitu kan, jenis masakan yang aku pengen juga biasanya yang senang anak-anak gitu yang kemudian beda selera masakannya dan sebagainya. Jadi ya ini kami sedang di proses awal gitu ya, untuk menerima kondisi dan kenyataan ini, bahwa ya ini adalah realitas hidup. Dan inilah yang ibaratnya ya beginilah kami sampai tua gitu ya. Sampai akhir itu ya berdua gitu, begini gitu. Dan itu berarti aku gitu ya belajar lagi untuk tidak menempelkan kebahagiaan pada anak-anak. Biasanya kebahagiaanku tuh habis masak, lihat mereka makan senang gitu. Habis apa lihat mereka, efeknya ke mereka itu bikin happy gitu. Dan sekarang apapun yang terjadi sama mereka nggak ada hubungannya sama aku. Itu kan beda. Yang kuliah harus saya sendiri. Jadi dia happy sendiri, bukan karena aku gitu loh. Rasanya kan yang bukan gara-gara aku gitu. Jadi dan ya kami belajar untuk melepas, belajar bahwa kami betul-betul sudah semakin tidak punya kendali gitu ya atas hidup mereka. Dan kalau si puisinya anakmu bukan anakmu itu ya, siapa tuh? Iya, itu benar-benar bukan anak. Anakmu bukan milikmu. Anakmu bukan milikmu, anakmu adalah miliknya alam gitu ya. Yang kemudian ya betul-betul terjadi dan betul-betul terasa bahwa ya sudah, mereka dengan prosesnya, dengan perjalanannya, melepas kemelekatan rasa yang gimana gitu, bahwa mereka harus selalu check in, aku harus selalu tahu mereka makan apa, gimana, bagaimana gitu. Itu memberikan itu kepercayaan bahwa mereka itu baik-baik saja. Walaupun mereka bermasalah, mereka tetap akan bisa handle, karena itu adalah bagian dari proses hidupnya. Ini tantangan besar orang tua. Kan kadang-kadang
sebagai orang tua kan ya anak-anak kita merasa anak-anak kita tetap anak gitu ya, makanya ngerecokin. Aku bahkan gemas sekali loh dengan fenomena grup WhatsApp orang tua mahasiswa gitu. itu menggemaskan kalau begitu. Terus orang tuanya nanya anakku mana gitu ya. Iya. Jadi ini fenomena baru yang aku nggak tahu sejak kapan terjadi gitu ya. Di tingkat perguruan tinggi, ya, bukan hanya di tingkat sekolah ya, itu ada grup WhatsApp para orang tua. Padahal anaknya sudah besar itu. Gitu ya. Dan pertanyaannya kayak pertanyaan anak yang masih SD tuh. Ya, dan orang tuanya masih cawe-cawe dengan sangat besar, pengen tahu dan sebagainya gitu. Yang menurut aku sih nggak proper. Nanti protes. Nggak apa-apa. Menurut aku sih nggak bener lah. Aku dulu kan dilepas, bahkan nggak dianterin dari rumah selama jalan gitu. Kamu baper aja kali karena kamu nggak dianterin. Nah, ini kan kalau buat aku kehidupan. Aku juga enggak sih, cuma ya, maksudnya jangan kamu baper aja. Kehidupan saatnya anak-anak itu melatih dirinya untuk menjadi orang dewasa muda. Harusnya dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan, belajar menyelesaikan diri, ya sudahlah. Ya, dilihat dari jauh, kalau memang mereka minta bantuan baru masuk gitu. Tapi urusan akademis udah biarin mereka sendiri. Mereka nggak masuk dan sebagainya, udahlah. Mereka belajar menerima risiko atas pilihan-pilihan dan keputusan hidup mereka. Dan ini memang sebuah hal yang perlu dipelajari lagi. Kalau buat aku pribadi sebagai orang tua adalah ketika anak-anak keluar dari rumah, maka ya sudah, keberhasilan dan kegagalan, kebahagiaan, kesedihan dan apa itu tuh milik mereka gitu. Aku cuma bisa lihat dari jauh dan tidak bisa menyematkan apapun gitu dalam diri mereka. Ya, ini juga penting nih kalau dalam bayanganku, karena ketika anak-anak remaja, dan ini yang sering jadi konflik bersama dengan anak-anak, adalah anak-anak remaja itu kan ingin membentuk identitas dirinya. Dan identitas dirinya itu biasanya selalu berusaha berbeda dengan orang tuanya. Naturalnya memang begitu. Memang begitu gitu ya. Dia tidak ingin hidupnya itu adalah template dari orang tuanya. Yeah. Ya, ini hidupku, keberhasilanku adalah karena usahaku, bukan karena bapak sama ibu. Nah, bapak ibunya, orang tuanya seringkali nggak rela. Karena bapak ibunya ingin bahwa aku masih bisa berkontribusi. Ingin prosesnya mulus. Dengan prosesnya mulus. Nggak terima kalau anaknya gagal. Nah, selalu kalau ingin bikin jaring-jaring pengaman. Nanti aku ngomong apa kalau anakku gagal? Nah, jadi antara paduan harapan baik dan sebetulnya keegoan kita untuk merasa berkontribusi pada anak-anak kita. Ya memang kalau anak jadi rapot ya susah sih. Iya. Seakan-akan gitu ya. Jadi keberhasilan dia itu keberhasilan kita gitu. Kalau usaha dia. Ya, apalagi ada tekanan sosial gitu kan. Iya. Anakmu gimana, sampai di mana dan sebagainya. Padahal sebenarnya secara tanggung jawab ya sebetulnya begitu anak keluar dari rumah kita kan selesai. Tapi kan memang itu akan jadi pressure yang membuat para orang tua kemudian cawe-cawe lebih jauh pada anaknya. Yes. Dan itu yang kemudian ya kalau dalam sudut pandangku ya bisa membuat anak-anak malah jadi nggak mandiri, tidak berani bereksperimen dengan hidupnya dan sebagainya. Oke, balik lagi deh, kita ngomongin tentang emptiness. Tuh jadi ngomongin orang tua. Ya, selalu terpantik kalau ngomongin tentang menggemaskan, aku gemas sekali dengan fenomena. Kalau dicat nggak nanti nih? Ya, kalau balik lagi tentang kita, berarti memang di dalam era ini kita nih perlu kemudian ya cari rutinitas baru ya. Ya. Itu baru. Ini pola-pola proses yang sedang terjadi. Kita tidak bisa mengatakan sudah selesai. Belum, baru mulai. Baru 2 bulan dan diskusi obrolan yang kesana kemari itu ternyata banyak sekali percambangannya. Salah satu bentuk percabangan itu adalah ternyata kami menemui fenomena great divorce. Perpisahan-perpisahan, perceraian-perceraian yang terjadi ketika sudah tua, ketika anak-anaknya sudah selesai dari urusan rumah. Nah, ini fenomena yang nggak pernah kami lihat sebelumnya. Karena kalau di dalam bayanganku gitu ya perceraian itu biasanya terjadi di awal-awal pernikahan, karena ketidakmampuan menyesuaikan diri gitu ya, egonya masih sama-sama besar, latar belakangnya berbeda, dan kemudian kompromi tidak terjadi. Tapi ternyata ada yang tersembunyi juga yang terjadi, perceraian yang terjadi ketika sudah tua, ya, ketika anak-anaknya sudah selesai.
Ya, mungkin sih ini bukan fenomena baru sih Mas Ar. Iya. Cuma mungkin karena media sosial atau kemudian karena kita sudah masuk di usia ini, jadi kemudian di lingkaranku gitu ya, teman-teman yang kemudian mungkin dalam kehidupan pernikahannya kurang merasa Harmonis ya. fulfill gitu ya, bahagia atau apa, dan kemudian memang memikirkan untuk berpisah itu makin banyak. Ya, Gitu. pertanyaan diskusinya adalah kalian mau bagaimana gitu ya, bisa bertumbuh bareng nggak gitu ya? Karena ada keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang selama ini hubungannya terlihat baik-baik, tetapi sebetulnya bersembunyi di balik anak, Betul. gitu ya. Nggak pisah karena kasihan anaknya. Padahal sebetulnya kacau kualitas hubungannya bersama pasangan. Gitu. Iya, kalau dalam konteks kami ya itu yang kemudian juga menantang ya, gitu ya. Untuk kemudian menggali kita ini sebenarnya benar-benar cocok gitu ya, benar-benar bisa barengan tertumbuh. Kita ini betul-betul tumbuh bareng atau kemudian kita adalah Aar, Lala yang kemudian kemarin itu bekerja sama untuk membesarkan membesarkan anak-anak gitu. iya. Itu kan sebuah hal yang perlu jadi obrolan sadar ya. Iya. Ya kemarin seolah-olah taken for granted ya, bahwa kemudian ya sudah kalau anak-anak sudah besar dan sebagainya ya kita tetap bersama-sama gitu. Tapi kan ketika itu betul-betul kejadian kan ternyata itu jadi bahan obrolan. Oke, gitu. Anak-anak udah selesai, tanggung jawab kita selesai, terus kita Gimana? secara personal gimana? Iya, karena dalam hubungan karena jujur gitu ya, secara personal aku sama Mas Aar tuh beda banget, karakter, kesukaan gitu. Kalau misalnya kami ibaratnya memilih jalan aja itu bisa beda. Saya bisa lihat jalan tuh yang bagus ke kiri, dia bilang ke kanan, atau kita pilih minuman aja, minuman beda, makanan, hampir semua yang kita tunjuk, kita pegang itu kalau memang kita personal ya, pilihan berdasarkan pilihan personal itu sangat berbeda. Dan ketika ada anak-anak, itu kita kayak seperti menemukan tautan gitu loh, bahwa kemudian kami berdiskusi, kami menyatukan, dan perbedaan itu justru membuat banyak hal menjadi lengkap ya. Karena anak-anak dapat sudut pandang yang sangat berbeda dari bapak ibunya. Dia anak-anak lihat tahu gitu loh bahwa ini tuh buah dari bapak ibunya yang sangat berbeda. Yang sangat berbeda gitu kan. Anak kami 3 dan tiga-tiganya mukanya aja beda, bayangin. Jadi kalau ketemu sendiri-sendiri itu mukanya beda. Yang satu lurus, rambut, terus kemudian agak putih kayak Jepang. Yang kedua rambutnya keriting gitu kan, agak afro. Hitam. Yang ketiga rambutnya keriting tapi putih gitu. Tapi jadi beda gitu. Itu saking bedanya mungkin rootnya ya. Dan pertanyaan terbesarnya kan apakah kemudian gitu selama ini tuh kita sudah cukup tumbuh bersama atau tumbuh bersama yang kemudian bisa saling menyesuaikan atau bagaimana? Gitu. Iya, jadi bukan hanya yang sekarang tapi juga ini terus ke depan gitu ya. Apakah kita masih mengharapkan punya mimpi yang sama? Apakah kita masih bisa? Itu yang kemudian sangat menantang karena kalau di luar negeri kan ada fenomena di mana aku pengen jalan-jalan eksplorasi, anak-anak udah selesai, aku sebelumnya nggak pernah bisa jalan-jalan yang bebas, aku mau jalan-jalan, sementara pasangannya aku senang di rumah, aku mau stay, aku ngurusin bisnis dan sebagainya. Nah, itu aja kan sudah rumit gitu kan, karena udah nggak ada anak-anak lagi yang bisa jadi alasan pertimbangan gitu. Jadi apakah bukan berarti tidak saling mencintai, tapi kemudian hal semacam itu aja udah rumit gitu. Betul. Dan yang itu kalau nggak ada apa-apa. Itu kalau misalnya semuanya baik-baik saja. Belum lagi kalau sebenarnya di dalam pernikahan itu sebenarnya sudah bermasalah gitu. Karena ada beberapa yang kemudian misalnya, ayo nih kita udah 4 sekian gitu ya, mumpung masih belum 50 gitu. Untuk? Ya karena nanti kalau untuk bercerai gitu ya. Iya, karena kalau udah 50 nih laki makin minta macam-macam, maksudnya makin bapak-bapak makin gampang sakit, kita harus ngurusin gitu. Ini ngomongan ibu-ibu ya. Ini menarik loh. Tapi ini realita, maksudnya aku sampai kaget juga gitu ya. Oh iya gitu. Menarik kalau buat aku karena selama ini kan semuanya dianggap ya memang begitulah dan harus begitu gitu. Tapi dunia ini semakin berkembang dan kemudian ibu-ibu yang selama ini di-repress, ditekan cuma ngurusin anak, ketika anak-anak sudah selesai terus merasa mimpinya masih banyak, masih punya mimpi banyak, masih sehat, media sosial, zaman sudah terbuka dan kemudian bisa berkembang gitu ya. Itu bisa membuat proses hubungan suami istri bisa menjadi
kagok gitu ya. Betul. Karena kemudian suami merasa, loh, entar. Selama ini istriku cuma di rumah nggak ngapain, sekarang dia pengen berkarya, pengen menjadi dirinya gitu. Menjadi seseorang sosok yang suaminya merasa tidak mengenalnya gitu kan. Bisa-bisa. Ya. Sementara istrinya merasa bahwa ya aku sudah selesai kewajibanku dan aku ingin membahagiakan diriku gitu. Nah, ini kan sebuah fenomena yang terjadi sebenarnya dan mulai kelihatan ya. Tetapi ya, atau mungkin jadi seakan-akan jadi lebih banyak karena media sosial sih ya gitu. Yeah. Soalnya waktu aku ngobrol dengan salah satu temanku bilang sebenarnya ini kayak fenomena juga dari dulu nih. Waktu itu papa pernah, maksudnya papa dia gitu ya, pernah protes gitu ya, mamah nih kebanyakan ngaji gitu. Padahal tuh ditinggal ngaji loh, ngaji kan sebuah hal yang bagus, tapi tuh ngajiannya bertiap hari, terus ini gitu. Terus bapaknya merasa nggak diurusin gitu, sementara ibunya ngerasa kan yang penting makanan udah ada, ini gitu, anak-anak udah selesai gitu. Ini pesan penting, ini warning penting buat bapak-bapak yang taken for granted dengan pasangannya gitu ya, yang selama ini susah ya memang ya, karena kultur budaya kita untuk menempatkan ibu ngurusin rumah, ngurusin anak. Padahal itu udah ibunya bukan nggak ngapa-ngapain ibaratnya kan gitu. Terus bapaknya sebetulnya sangat tergantung pada ibunya, dan ketika ibunya mulai mengeksplorasi tentang dirinya, bapak-bapak merasa insecure. Ini sebuah hal yang perlu dibawa ke dalam sadar dan ya diobrolin ya mungkin ya itunya ya. Ya, jadi karena apa? Karena kesehatan kan makin bagus. Jadi umur makin panjang gitu ya, sehingga ketika anak-anak sudah selesai, misalkan dalam konteks kita misalnya. Kita masih 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Kita masih punya 30 tahun lagi ke depan secara sederhana gitu ya. Untuk hidup bersama, terus mau ngapain? Gitu. Kan bukan pensiun, bukan istirahat kan gitu. Kita mau ngapain 30 tahun ke depan gitu ya. Nah, kalau kemudian kita nggak sepakat kan bisa kacau. Kan masing-masing tetap ingin mendapatkan kebahagiaan, nggak mau dong gitu ya. Rugi banget 30 tahun ke depan, terus kemudian cuma ngurusin pasangan yang tidak berjalan bersama-sama gitu ya. Rewel pula. Itu. Ya, itu yang kemudian menjadi sebuah tantangan di era pasca anak-anak ini. Jadi gimana nih? Ya, jadi ini perlu jadi obrolan. Kalau kami sih masih dalam proses ya. Ya, berharap semuanya baik-baik, semuanya mulus gitu ya. Tapi melihat teman-teman di lingkaran kami dan sebagainya yang juga mulai ada obrolan. Terus ya ini menjadi semacam krisis yang terjadi gitu ya. Yang memang harus dihadapi. Iya, karena kan hidup harus terus berjalan. Dan apakah kalau misalnya kita tidak bahagia, apakah kita bertahan dalam ketidakbahagiaan? Ya enggak kan? Aduh, ini emang panas, keringetan karena panas atau karena isunya berat? Isunya berat. Iya. Iya, ini aku nggak pernah kepikiran sebelumnya. Di waktu masih ada anak-anak, aku sama sekali tidak kebayang ada isu ini. Iya sih, maksudnya aku juga kaget sih ketika kemudian kok isu tentang grey divorce ini agak marak ya gitu di lingkaran aku. Maksudnya aku juga tidak menyangka gitu bahwa kemudian tapi sangat bisa dimengerti, bisa dipahami, sangat gitu. bisa dimengerti. Apalagi kan kalau kemudian kita kenal nggak cuma istrinya tapi juga suaminya gitu, dan kemudian sangat bisa memahami kenapa isu ini muncul. Ya, jadi perbincangan serius. Dan pertanyaannya kan adalah kemudian kalau kita pada akhirnya kan memang setiap orang itu berhak untuk bahagia kan. Ya. Setiap orang berhak untuk sampai pada takdir terbaiknya gitu kan. Dan sebenarnya masalahnya takdir terbaik itu gimana kan kita sama-sama nggak tahu apakah bersama atau tidak bersama. Atau gimana dalam gitu. Model tradisional di budaya kita kan ini nggak muncul karena ya sudah pasrah kan gitu. Ya sudah ini ya, maju terus dan sebagainya, tidak melihat sebuah journey baru. Sementara di era sekarang orang kita semua melihat bahwa hidup masih panjang. Gitu ya, hidup masih panjang,
pilihannya adalah kita pensiun, istirahat, atau kemudian mendaki gunung berikutnya. Dan karena kita sehat, kehidupan kita masih panjang, ya kemungkinan besar kan kita pilihannya bukan pensiun, bukan istirahat, tetapi kita ingin berkarya lagi kan gitu. Nah, di situ yang kemudian menjadi sebuah tantangan gitu ya. Berkarya apa? Terus apakah bagaimana masih bersama? Hubungan relasi bersama dengan pasangan seperti apa gitu itunya di era setelah anak-anak gitu ya. Iya. Jadi ya kami masih di awal ya, awal dari proses anak-anak pergi dari rumah. Kami sedang menikmati kesendirian dalam berdua ini gitu kan, yang kemudian belum ada rencana mau bagaimana. Kalau ditanya juga masih belum tahu gitu ya. Ya kalau aku pribadi sih ya pertama memang fokus mengembalikan kesehatan ya, yang kemudian harus diakui ketika bersama masih ada anak-anak, fokusnya kan ke anak. Kesehatan itu ya kesehatan anak. Kalau kesehatan personal tuh lebih kepada kesehatan mental, ya tidak energi gitu ya. Tapi kemudian sekarang self care. Ya, lebih kan bukan cuma sekedar sehat, tetapi ya mulai ya ada waktu untuk diri sendiri. Karena jauh lebih banyak kan. Memang waktu itu tinggal buat diri sendiri aja gitu. Itu yang kemudian ya dinikmati dulu lah gitu ya. Sambil melihat fenomena ini, sambil kemudian ya, kita mengobrol. Saling mengenal lagi, saling berbagi cerita, saling berbagi harapan. Yang kita berharap semuanya bisa disatukan ya, bisa kita diskusikan dan bisa kita obrolkan semuanya. Karena ya kalau nggak ketemu ya risikonya kan berpisah gitu kan, dan kita kan secara sendiri kan tidak mau gitu, dan kita ya kan kalau secara kepengennya kan maunya bersama sampai tua. Iya kan gitu itu ya, dan sampai meninggal lu nggak sampai tua, sampai nggak ada, sampai selesai perjalanannya masing-masing kan gitu. Sambil kita mencari gunung kedua ya kan, dan ya kita berharap kita ngasih waktu, ya bukan ngasih waktu sih ya, perkiraanku ya kita butuh ruang ya, kita kasih ruang sekitar 1,5 tahun ya. Mudah-mudahan sih cukup longgar untuk kemudian kita lebih berani ya, kita lebih bisa untuk bereksperimen dalam 1,5 tahun ini tentang bagaimana kita menjalani hidup dalam profesi berkarya atau ya sebenarnya bikin YouTube ini juga dalam rangka ini kan, mencari gunung kedua. Siapa tahu gitu ya, berkat itu terus dapat ilmu baru, dapat jaringan baru. Kan kalau bikin YouTube ini mau nggak mau jadi belajar hal yang baru. Misalnya paling nggak ya, jadi tadinya kami tuh punya akun YouTube udah dari lama, tapi selama ini ya dia punya saja kan gitu. Dan jadi ini jadi baru belajar lagi hal baru. Perlu belajar hal-hal yang baru, perlu cari fokus yang baru gitu ya. Terus ya berharap kami hidup yang baik gitu ya. Kalau dalam konteks keluarga, ya kalau aku personal kan aku berharap hidupku secara finansial mandiri, bahkan berlimpah gitu ya. Nggak nyusahin anak-anak pas lagi udah tua-tua banget itu, kita udah pokoknya bahkan mungkin sampai meninggalnya nanti, urusan meninggalnya pun anak-anak semuanya udah beres, anak-anak nggak perlu merasa terbebani gitu ya. Kan kalau isu sandwich generation dan sebagainya, kami berharap anak-anak tidak terbebani itu, karena bapak ibunya sehat, bapak ibunya secara finansial aman gitu, secure untuk kepentingan personal apapun gitu ya, kesehatan dan kehidupannya, mau jalan-jalan kemana-mana nggak nunggu anak-anak gitu ya, tidak minta kiriman uang dari anak-anak ya urusannya dengan dirinya sendiri lah sama keluarga mereka gitu ya. Itu harapannya, sehingga gunung kedua ini kalau buat aku juga bagian dari bagaimana kita mencari hidup yang maksudnya ya, kalau kemarin kan hidup untuk anak-anak, sekarang ya hidup yang lebih bermakna, yang memang kita secara finansial kita juga thrive gitu ya, yang kemudian berkembang sebagainya, secara jenis pekerjaan, kegiatan-kegiatannya betul-betul kita sukai, karena makin tua kan sebetulnya makin males ya, kita nggak mau drama kan gitu, kita mau hidup yang kita nikmati gitu ya, hidup yang kemudian kita makin males bersinggungan sama orang, maksudnya gitu. bergesekan sama orang, pengennya damai-damai aja lah, yang ngasih-kasih yang seru-seru gitu. Kalau lagi nggak cocok ya kita nggak usah ketemu dulu, nanti kalau udah cocok kita ketemu lagi gitu. Bukan nggak ada ambisi yang kemudian gimana dan sebagainya kan, lebih mencari kebahagiaan, kedamaian, dan berkarya dengan damai kan gitu. Itu yang kemudian menjadi tantangan kami di
bukit kedua di era setelah anak-anak ini. Ya, ini baru, ya ini kan curhat pertama ya di titik ini. Nanti mungkin sekian bulan lagi atau Akan ada tahun-tahun cerita lagi. mungkin ada perkembangan lagi. Mudah-mudahan masih aman dan makin baik ya perubahan ya. Ya gitu ya. Oke, jadi cerita awal tentang Second Mountain. Second Mountain.